Rumah makan dan restoran di Lombok Barat disegel Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Seorang ayah inisial MJ diamankan polisi karena diduga mencabuli anak kandungnya. Seorang ayah di Mataram berinisial MJ ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena tega mencabuli anak kandungnya sejak korban masih kelas 2 SMP hingga duduk di bangku SMA. Satreskrim Polresta Mataram mengatakan MJ melakukan aksi bejatnya sejak 2021 saat korban masih SMP. Korban menceritakan perbuatan ayahnya itu kepada keluarga, di mana pencabulan terakhir dilakukan MJ pada 27 Juli 2024 lalu. Korban sempat melawan saat hendak diperkosa pertama kali, kala itu masih berusia 14 tahun. Saat ini korban dititipkan di sentra Paramita Lombok Barat untuk memulihkan kondisinya. Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung. Ini ayah kandung yang menyetubuhi putrinya, di mana putrinya pada saat itu berawal dari kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP sudah disetubuhi, di mana orang tua dari putri tersebut atau korban tersebut, yaitu ayah kandungnya, mendatangi kamar, masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan dan mengancam si putri jika melaporkan kepada pihak keluarga atau istri dari tersangka, istri tersangka akan diceraikan. Jadi sudah berulang-ulang dari kelas 3 SMP hingga anak ini saat ini sudah berumur 17. MJ tergoda untuk memerkosa anak kandungnya karena kondisi rumah sepi saat ibu korban menginap di rumah orang tuanya. Pihak kepolisian sudah mengumpulkan hasil visum dan barang bukti yang diperlukan. MJ saat ini ditetapkan tersangka dan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik PPA Satreskrim Polresta Mataram. MJ dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rumah makan dan restoran di Lombok Barat disegel Komisi Pemberantasan Korupsi karena nunggak pajak dan tidak mengindahkan himbauan pemerintah daerah soal taat pajak. Sejumlah hotel dan restoran di Lombok Barat disegel Komisi Pemberantasan Korupsi karena nunggak pajak. Lembaga anti rasuah itu turun langsung membantu Pemda Lombok Barat menempelkan stiker tanda penunggak pajak. Mereka meminta kepada pemilik dan pengelola restoran dan hotel untuk segera menyetorkan pajaknya restoran atau rumah makan yang disegel, yakni rumah makan yang telah lama menunggak pajak kepada Pemda Lombok Barat. Pemda telah memberikan peringatan tegas jangan sampai tidak dibayarkan, jika dirusak atau dicabut konsekuensinya bisa dipidana. Jangan sampai jelas ada wajib pajak tidak ditagih, ya. Jangan sampai ada aset-aset yang dikuasai oleh bos-bos dibiarkan. Kami hadir untuk memberikan kepercayaan, kemandirian pada Pemda untuk berani bersikap. KPK juga telah membantu Pemkot Mataram melakukan penagihan tunggakan pajak hotel dan restoran. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, terkait tenaga kerja asing asal Cina yang melakukan aktivitas tambang di Sekotong, Lombok. PJ Bupati Lombok Barat menolak dan menanggapi pertanyaan awak media. Keberadaan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang bekerja di penambang Sekotong, Lombok Barat jadi perbincangan publik. Dugaan tersebut pun turut menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan mereka akan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Menanggapi sengkarut persoalan tambang tersebut, PJ Bupati Lombok Barat Haji Ilham tampak hemat bicara mengomentari permasalahan ini dan menghindar dari pertanyaan wartawan dengan dalih ada urusan lain.
Ya nanti pada kesempatan lain, jangan sekarang. Hari ini kan hari sibuk sekali ini. Sejumlah pihak berharap untuk mengusut tuntas kasus dugaan tambang ilegal tersebut, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencari tahu kebenaran TKA ilegal tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Jelang perhelatan MotoGP Mandalika September mendatang, Bea Cukai Mataram buka kantor di sirkuit Mandalika. Keberadaan kantor tersebut diharapkan memudahkan Bea Cukai mengawasi barang-barang yang masuk ke sirkuit saat event berlangsung. Menjelang perhelatan MotoGP pada September mendatang, Bea Cukai Mataram buka kantor di sirkuit Mandalika. Keberadaan kantor di sirkuit Mandalika diharapkan dapat memudahkan Bea Cukai dalam mengawasi barang-barang yang masuk ke sirkuit saat event-event berlangsung. Kepala Kantor Bea Cukai Mataram menjelaskan sebelumnya Bea Cukai harus bekerja melalui mobil box setiap adanya event di sirkuit Mandalika sehingga cukup menyulitkan petugas dalam pengawasan terutama dengan ketatnya akses dari Dorna. Dengan adanya kantor baru Bea Cukai yang berlokasi di VIP Deluxe Sirkuit Mandalika akan menjadi motivasi bagi petugas dalam mengoptimalkan pekerjaan mereka saat event nanti. Di sini sudah menggunakan pengawasan dengan sistem IT ya. Tentunya sudah terintegrated semua pengawasan kami, baik itu masuknya sudah menggunakan dokumen yang online. Sementara itu, Direktur Komersial ITDC Pengembang Kawasan Kek Mandalika turut mendukung kebutuhan Bea Cukai dalam meningkatkan pelayanan. Menurutnya, peran Bea Cukai dalam setiap event di sirkuit Mandalika sangat penting. Selain itu, keberadaan Bea Cukai di sirkuit Mandalika merupakan wujud kesiapan sirkuit dalam menggelar ajang-ajang balap dunia. Bukan hanya persiapan TV saja, namun karena kami sudah mengantisipasi tahun depan itu akan banyak kegiatan event internasional, bukan hanya roda 2, tapi juga roda 4, maka kami pastikan bahwa kami harus mempersiapkan ruang kerja untuk Bea Cukai yang lebih baik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Jelang Pilgub NTB, dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Rohmi Firin terus mengalir dari pondok pesantren. Ratusan pengurus dan jemaah pondok pesantren Nahdlatul Watan Kalijaga Lombok Timur deklarasikan dukungan ke pasangan Bacagub dan Cawagub Rohmi Firin yang maju pada Pilgub NTB 2024 mendatang. Bacagub Rohmi mengatakan dukungan ini menjadi energi luar biasa bagi Rohmi Firin untuk berjuang bagi NTB maupun Lombok Timur. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini keluarga besar kami Pondok Pesantren Darus Sholihin NW Kalijaga menyatakan dukungan pada Rohmi Firin dan Lutfi Wahid. Tentunya dukungan ini menjadi energi yang luar biasa bagi kami untuk berjuang bagi NTB maupun Lombok Timur. Setelah deklarasi, para jamaah diminta bergerak untuk meraih simpati masyarakat untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin di Pilgub NTB. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Bila berwisata ke Gili Air Lombok Utara belum lengkap rasanya jika belum mencoba permainan jet surfing. Seperti apa sensasi dari permainan jet surfing ini? Berikut liputan selengkapnya. Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Ngelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja.
Kawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Nah, dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali, good fun, posurnya untuk pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air. Sama seperti surfing, tapi kita tidak membutuhkan ombak. Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari ini? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, kah? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya.
Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Taman Wisata Lembah Datu di Dusun Gelogor, Desa Pemepek, Pringgarate, Lombok Tengah, satu di antara objek wisata yang menawarkan wisata alam yang sangat mempesona. Selain itu, objek wisata ini bisa menjadi pilihan masyarakat untuk kegiatan camping ground dengan pemandangan gunung sekaligus. Hanya sekitar 2 km dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarong, Lembah Datu siap menjadi destinasi baru para pecinta outdoor. Destinasi wisata hidden game atau permata tersembunyi ini terletak di tengah hutan Gelogor, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Berada di lahan seluas 50 are di atas Lembah Datu, lengkap dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan gunung Rinjani. Lembah Datu juga memiliki camping ground dengan daya tampung mencapai 80 tenda. Hal ini tentunya menjadi tambahan yang sempurna dari tren berkemah di Pulau Lombok. Sangat luar biasa, pemandangannya bagus, dan kami juga sempat heran tadi. Tidak seperti yang kami bayangkan dari awal. Keberadaan lokasi wisata outdoor ini tentu disambut baik oleh warga sekitar. Mereka senang ada tempat dengan pemandangan bagus dikelola menjadi destinasi wisata. Selain itu bisa menambah lowongan pekerjaan bagi anak muda setempat. Kampung kita ini terkenal gitu, dilihat sama orang luar lah ya. Gimana indahnya tempat ini gitu, lebih maju juga. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground juga menawarkan sejumlah aktivitas menarik.
Pengelola Lembah Datu Camping Ground menjelaskan, Lembah Datu tidak hanya sebagai pilihan tambahan bagi pecinta kemah, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar mengenal alam dan mengetahui tata cara bermain di alam. Tempat camp sendiri yang baru kita mulai garap, Kak. Kita udah ada di sini, kemudian kita juga ada di sebelah bawah, dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau camp di areal sungai atau pinggir sungai bisa juga, Kak. Memiliki topografi berupa perbukitan dengan titik tertinggi berada pada elevasi 395 mdpl, Lembah Datu langsung menghadap lembah dengan baris persawahan yang tertata rapi. Di tengahnya mengalir sebuah sungai dengan air sangat jernih yang bersumber langsung dari alam. Untuk bisa berkemah di Lembah Datu, pengunjung bisa memesan melalui pengelola di media sosial. Pengelola juga sudah menyediakan lokasi camping termasuk dengan tenda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wisata River Tubing di aliran irigasi di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara, satu di antara spot wahana wisata baru diminati wisatawan. Di objek wisata ini pengunjung dapat menguji adrenalin dan seperti apa keseruannya berikut liputan selengkapnya. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain River Tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik River Tubing? Takut sih tapi asik gitu. Nah perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi satu. Apa sih alasannya ke sini Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi River Tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat River Tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.